Halo teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI, ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Oke, selamat pagi Gema. Oke, maaf karena ada kesalahan sedikit. Oke ya, selamat pagi Gema GKPI. Selamat pagi. Oke, Pagi. yang dari rumah bagaimana? Oke, ada yang menjawab ya. Oke, pagi ya. Apa kabar nih kira-kira nih? Luar biasa. Wah, yang di sini pasti jawab luar biasa ya. Oh iya, sebelumnya bagi yang nggak tahu, ada beberapa kami yang ibadah online di satu ruangan, di ruangan Gema GKPI ya. Oke, jadi biar nggak terlalu bingung nih. Oke, baik kalau begitu, kalau kabarnya baik, bagus kalau begitu ya. Saya harap juga agar semua dari kita di sini memiliki kabar yang baik juga, dan juga agar kita semua bisa bersama-sama untuk hadir dalam ibadah online ini dengan hati yang tenang, hati yang telah terfokuskan kepada Tuhan ya. Oke, untuk itu mari kita persiapkan diri kita dengan diiringi lagu Saat Pagi ya. Silahkan diputarkan agar kita diiringi oleh lagu ya saat teduhnya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Jiwa rohku
rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Oke, baik. Saat teduh sudah selesai. Marilah kita awali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dibawakan oleh Lausa Abraham. Saya minta kesediaannya Lausa Abraham untuk pimpin kita semua dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali Engkau kumpulkan kami. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Tuhan masih mengizinkan kami hidup sampai hari ini. Berarti Tuhan punya rencana yang mau kami lakukan, yang mau kami genapkan di hari ini. Biarlah kami bisa bersyukur, bersukacita sepanjang hari ini, terlebih karena kami mendapatkan berkat firman-Mu yang nantinya akan kami ikuti di dalam acara Gema hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang pimpin persekutuan kami pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Kami juga berdoa untuk beberapa hal sebagai bagian dari doa syafaat kami. Kami menyerahkan untuk setiap kami yang studi, baik yang di sekolah maupun jenjang perkuliahan. Tuhan yang berikan kepada kami kesungguhan, Tuhan yang berikan kepada kami keseriusan, Tuhan juga yang berikan kepada kami sukacita. Sehingga ketika kami menjalani studi dengan berbagai tugas dan tanggung jawabnya, kami tidak menjalani dengan terpaksa, kami belajar untuk menikmati setiap hal yang kami jalani sebagai sebuah bekal bagi masa depan kami. Berdoa juga untuk kakak atau koko cici kami yang sedang di masa-masa pekerjaan. Tuhan juga yang berikan semangat, sukacita di hati mereka, karena mungkin juga mereka mengalami beban yang berat dalam tugas-tugas kerja, ataupun juga jenuh dengan pekerjaan yang berulang, itu terus. Kiranya Tuhan yang berikan semangat dan sukacita. Berdoa untuk koko dan cici yang sedang cari pekerjaan. Engkau juga sediakan yang terbaik untuk mereka bisa mengalami pemeliharaan Tuhan, dan mereka bisa berkarya bagi Tuhan. Berdoa juga untuk papa dan mama kami, papa atau mama kami. Mohon Tuhan juga topang mereka, hibur mereka, kuatkan mereka, ampukan mereka bisa menjadi papa dan mama yang baik, yang penuh kasih dan tanggung jawab kepada kami. Ampukan juga mereka untuk bisa bekerja dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Kalau ada di antara papa atau mama kami yang mengalami kesulitan dalam bekerja, Tuhan yang berikan ketabahan dan juga solusi bagi pekerjaan ataupun juga permasalahan ekonomi yang dialami kami dan juga papa dan mama kami. Menyerahkan juga untuk gereja kami, Tuhan juga yang pimpin sertai, sehingga gereja kami bisa terus menjadi saluran berkat Tuhan, baik itu mewartakan kasih Tuhan di mimbar-mimbar, berkat-berkat rohani bisa dibagikan, dan juga ada perhatian, ungkapan kasih yang dirasakan juga oleh jemaat melalui gereja kami. Kami bersyukur dan Tuhan juga tolong sertai setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kami, baik itu hamba Tuhan, pendeta, majelis, pengurus-pengurus komisi, dan juga para aktivis. Tolong mereka untuk bisa melayani dengan sukacita dan penuh kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau mulai hari ini, sahabat-sahabat kami yang muslim mulai menjalankan ibadah puasa, kiranya Tuhan yang menolong mereka untuk bisa menjalani ibadah puasa mereka dengan baik. Tuhan yang anugerahkan hati yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan dijumpai oleh mereka,
Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan pakai kami untuk mereka bisa berjumpa dengan Kristus melalui kami. Kami juga berdoa kiranya kami bisa menghormati mereka yang sedang menjalani ibadah puasa, di tengah-tengah mereka juga yang mungkin sedang menahan godaan hawa nafsu, kiranya mereka juga bisa eh, hatinya terbuka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Berdoa juga untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah, mampukan untuk bisa memperbaiki permasalahan baik itu kesehatan dalam hal COVID, Tuhan yang tolong sehingga lebih banyak masyarakat yang kebal, tapi juga masyarakat yang tetap disiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk kondisi perekonomian ketika minyak goreng sudah tidak langka lagi tetapi harganya sangat tinggi, kiranya ini tidak menjadi hal yang membebani masyarakat. Ada keputusan pemerintah yang baik untuk menyelesaikan masalah ini dan juga ada orang-orang yang bermurah hati memikirkan yang berkebutuhan. Kiranya ini menjadi satu hal yang baik di mana kami bisa saling bantu dan tolong menolong di situasi yang sekarang sedang kami alami ini. Berdoa juga kalau harga-harga mulai naik, apalagi karena dampak dari perang Ukraina dan Rusia, Tuhan yang tolong masyarakat untuk bijaksana, tidak cepat tersulut emosinya, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang destruktif, protes-protes yang malah mengacaukan dan mengganggu keamanan. Berdoa juga untuk perdamaian di daerah Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina. Tuhan yang kiranya berkenan anugerahkan itu. Terjadi gencatan senjata, terjadi keterbukaan untuk tidak lagi melakukan perang yang justru malah membuat banyak korban jiwa jatuh akibat peperangan tersebut. Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan yang terus berdaulat atas negara kami, atas gereja kami, atas hidup kami, dan atas dunia ini. Dan kiranya Tuhan yang sama juga yang memimpin ibadah kami, persekutuan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, baik. Terima kasih Lausabe yang sudah membawakan doa pembuka ya. Oke, nah dengan GKPI kan di awal tadi saya sudah bertanya ya, bagaimana kabar kalian? Tapi banyak dari kalian yang menjawab baik. Bahkan ada yang menjawab luar biasa, teman saya di satu ruangan ini ya, si Brian ya. Oke, nah saya mau tanya lebih spesifik lagi nih. Kalau digambarkan dari skala 1 sampai 10, coba tulis di kolom komentar kira-kira baiknya tuh sebaik apa sih? Coba tulis di kolom komentar. Oke, Jovanka 8. Oke, bagus ya. Berarti lewat KKM ya kalau 8 ya. Oke, ada lagi? Coba. Apakah ada lagi? Selain Jovanka. Oke, Rio 8 juga. Oke, bagus ya. Lewat KKM juga. Oke, lanjut lagi. 10 Brian. Iya, ya. Brian 10 katanya. Oke, Brian 10 ya. Wah, Rachel Kalista. Oke, 9 ya. Wah, ini anak rajin ini ya, biasanya 9. Oke, satu lagi. Saya cari satu lagi. Ada yang di bawah 5 mungkin? Nggak apa-apa. Apa? Oke, wah ada yang 3 ya. Oke, ada yang 3, Stephen ya. Oke, nah dari sini kita bisa lihat ya, kalau kita itu semuanya memiliki hari-hari yang berbeda-beda gitu. Ada yang 8, 9, tapi ada juga yang 3 gitu ya. Nah, saya mau tanya nih. Untuk yang 10 yang ada di sini, coba Brian. Oke, Brian ikut di sini aja ya. Coba Brian, tadi kan Brian jawab 10. Ya, Nah, kira-kira kenapa itu bisa 10? Angka sempurna itu. bersyukur masih dikasih kesehatan sama Tuhan. Wah, oke Mantap. ya. Oke, berarti cara pandangnya bagus ya. Dikasih kesehatan aja udah 10 gitu ya. Wah, mantap. Lalu tapi memang ada juga dari kita yang di bawah 5 ya, seperti tadi Stefan gitu ya. Tapi pada kali ini saya nggak akan menanyakan ya, karena mungkin masalah pribadi atau dan yang lain, tapi memang kita semua mengalami hari-hari yang berbeda gitu ya. Nah, tapi sebaiknya di dalam
persekutuan kali ini, di dalam ibadah kali ini, ada baiknya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu baik kepada kita. Maka ketika kita datang untuk beribadah kepadanya, haruslah kita beribadah dengan hati bersyukur. Marilah kita nyanyikan, datanglah ke bait. Kita semua bersukacita sore hari ini. Kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersukacita bersama Bapak Ibu. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sama-sama, datanglah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah. Sungguh Tuhan itu baik, amin. Amin. Bagi yang berlindung padanya. Akan apa Bapak Ibu? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Kita semua di tempat ini hatinya penuh limpah dengan ucapan syukur. Yang sepakat katakan yes. Kita mau memuji Tuhan secara sepakat, Bapak Ibu Saudaraku. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi yuk. Mana dua tangannya jangan setengah tiang, tinggi-tinggi. Semuanya ke sana dulu baru ke sana. Setuju katakan amin? Bersyukurlah kepada Tuhan. Mana suaranya? Betani Nina. Semua. Kasih lagi Bapak Ibu sendiri. Oh Tuhan Engkau baik. Baik, oh bahwasannya tuh selamanya kasih setia. Lagi ya Bapak Ibu sendiri katakan. Yang di balkon jangan ketinggalan. Bahwasannya kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik, oh bahwasannya selamanya kasih satu kali lagi katakan bersyukurlah. Bersyukurlah, oh Yesus Kau baik, oh bahwasannya sungguh kasih setianya. Bersyukurlah
Oke, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya ya Tuhan selalu baik. Nah, teman-teman GKPI ada yang tahu nggak kemarin itu hari apa? Ada yang tahu? Oke, ada yang jawab hari Sabtu di sini. Betul ya, kemarin hari Sabtu karena hari ini hari Minggu ya. Oke, ada jawaban lain mungkin yang itu sudah betul tapi bukan yang saya mau jawabannya. Oke, ada lagi yang lain tanggal 2 kemarin. Ada yang tahu nggak di sini? Boleh dijawab di kolom komentar kalau malu-malu. Oke, oh ada yang jawab tuh di sini ya. Si Jovanka jawab katanya hari pertama puasa. Iya betul. Jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama Muslim itu kemarin baru saja mengawali ibadah puasanya. Nah teman-teman tahu nggak sih sebetulnya ibadah puasa itu adalah ungkapan rasa syukur mereka karena Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan mereka ya. Maka mereka menyamakan diri mereka dengan orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Itu adalah ungkapan rasa syukur mereka. Nah, kalau kita bagaimana? Rasa syukur kita apa yang harus kita syukuri ya sebagai umat Kristen? Nah, kita juga harus bersyukur sama seperti mereka, jangan mau kalah. Nah, kita tahu kalau misalnya Tuhan itu sudah mati di kayu salib buat kita, Tuhan sudah rela berkorban untuk kita dan juga menghapus dosa-dosa kita ya. Nah, oleh karena itu, itulah yang harus kita syukuri sekarang, kita patut berbahagia. Mungkin dari kita banyak, beberapa dari kita yang mengalami hari-hari yang kurang baik, atau biasa-biasa saja, ataupun senang gitu ya, ataupun menyenangkan. Nah, itu semua tetap harus kita syukuri. Karena apa? Karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Kasih-Nya teramat dalam untuk kita, hingga Dia bisa mati di kayu salib untuk kita, demi keinginan kita, kesenangan kita bisa hidup sampai sekarang ini. Marilah kita angkat satu pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Apa sayangku? Apa? Apa? Dalamnya kasih Kenapa, Pi? Ini ada Pi. Ini ada main. terlebih dari segalanya, Boleh. pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud
Baik, teman-teman semuanya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilahkan waktu dan tempat kepada Lausa AB. Silakan Lausa AB. Ya, baik. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah pujian tadi benar-benar menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, bahwa Kristus adalah pribadi yang begitu indah, mulia, segala-galanya buat kami. Kami bersyukur berterima kasih kalau kami yang penuh dosa ini bisa dikasihi, diampuni, dipulihkan, dan Allah yang maha mulia mau melakukannya untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami akan membaca Alkitab, tolong kami untuk bisa membacanya sebagai firman Tuhan, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu untuk membagikan firman-Mu, berkati setiap kami, berkati jaringan internet tempat kami masing-masing, agar kami tidak terhalang untuk menyambut dan menikmati firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya selamat siang teman-teman sekalian. Kita hari ini akan membahas tema seperti yang tadi sudah sempat disinggung oleh Kosem ya, tentang puasa. Nah, kalau sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang muslim sudah mulai menjalankan ibadah puasa, pertanyaannya apakah kita orang Kristen perlu puasa juga? Nah, jadi makanya hari ini judulnya Senin Kamis. Nah, Senin Kamis ini istilah ya, kalau teman-teman kurang tahu, ini sebuah istilah, mungkin buat papa mama teman-teman masih tahu, istilah untuk puasa. Maksudnya puasa Senin Kamis. Jadi ada orang-orang yang mereka itu rutinnya puasa Senin Kamis. Jadi hari Senin puasa, Kamis puasa. Entah itu memang untuk alasan keagamaan atau untuk alasan yang lain, tapi biasanya kalau dibilang Senin Kamis artinya puasa. Begitu. Ya. Nah, pertanyaannya siapa di sini yang pernah puasa? Ada yang pernah puasa nggak? Ya, jadi mau makan tapi hanya ada piring sama garpu. Ada yang pernah puasa di sini? Kalau ada boleh di kolom chat bilang, atau open mic boleh juga. Ada yang pernah puasa? Oh, Devani belum pernah. Gak apa-apa. Ada lagi yang, oh Jovanka pernah. Oke. Itu puasanya waktu itu ada alasan khusus kah puasanya? Oh, ada. Oke. Ya, puasa terpaksa. Oh ini, oh konsep puasanya terpaksa ya. Oke, terpaksa karena kondisi atau terpaksa karena situasi, ya tapi intinya terpaksa ya. Kalau kondisi mungkin kondisi diri, kalau situasi mungkin karena kondisi karena lingkungan ya. Oke, thank you. Nah, teman-teman, pertanyaannya apa sih biasanya jadi alasan untuk orang puasa ya? Nah, beberapa alasan itu ada macam-macam. Jadi sebenarnya banyak orang baik itu di kalangan kekristenan ataupun di luar kekristenan pun mereka puasa, tapi alasannya yang bermacam-macam. Nah, ada yang puasanya itu karena apa? Karena dalam alasan kesehatan. Misalnya yang mau dioperasi itu semalam sebelum harus puasa dulu, sebelum nanti dibedah, karena nanti khawatirnya masih ada sisa-sisa makanan yang ada di organ pencernaan itu yang malah nanti mengganggu saat operasi pembedahan dan lain sebagainya. Ya, jadi alasan kesehatan karena mau dioperasi, ataupun juga alasan kesehatan karena untuk menurunkan berat badan. Ya, entah mungkin karena sudah obesitas dan seterusnya, jadi ya udah puasa. Nah, terus apalagi? Yang lain adalah alasan keuangan. Kalau istilahnya papa mama kalian itu tanggal tua ya. Tanggal tua itu bukan tanggalnya tua, tapi tanggal yang udah jelang-jelang akhir bulan, di mana uang penghasilan atau gaji itu udah makin habis. Jadi tabungan atau biaya untuk kebutuhan sehari-hari itu sudah makin habis, sudah makin sedikit. Jadi sehingga ada orang-orang yang puasa karena alasan keuangan. Jadi kalau kayak Kosem tadi bilang puasa terpaksa, nah ada orang-orang puasa terpaksa karena ini.
uangnya sudah makin nipis. Jadi yaudah deh, biasain puasa supaya mengurangi pengeluaran gitu. Jadi ada orang-orang yang memang puasa karena ini. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya semua kita itu pernah dan bisa dibilang tiap hari puasa. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa sih. Tapi saya kasih tahu bahwa setiap kita itu tanpa kita sengaja, kita itu semua kita puasa. Kapan kita puasa? Nah, jadi ada alasan ketiga kita puasa itu ketidaksengajaan. Itu apa? Nah, teman-teman tahu sarapan ya, sarapan atau makan pagi, itu dalam bahasa Inggrisnya adalah breakfast. Nah, breakfast itu, kalau dalam bahasa Inggris, ini berasal dari dua kata. Break and fast. Breakfast. Nah, break itu kan pecah ya, atau menghentikan, atau mengakhiri. Nah, fast ini bukan cepat ya, bukan fast and furious, tapi fast ini puasa. Jadi waktu seseorang itu sarapan pagi, makan pagi, artinya dia itu menyelesaikan puasa dia. Nah, kapan orang-orang itu biasanya puasa? Jawabannya adalah ketika malam hari saat tidur. Jadi waktu teman-teman misalnya habis makan malam, ya main game, belajar, dan kemudian akhirnya teman-teman tidur malam. Nah, pas teman-teman tidur itu kan kalian tidak makan dan minum. Jadi teman-teman tanpa kalian sadari, kalian sebenarnya lagi puasa. Dan saya nggak tahu nih, apakah ada di antara teman-teman pas lagi tidur tuh makan, sambil makan. Itu luar biasa hebat ya, sambil tidur, itu sambil makan bakmi lagi ya, yang belintir-belintir, itu mesti masuk museum rekor ya. Nah, enggak. Jadi, waktu kita tidur malam, kita puasa. Pas pagi-pagi, kita sarapan, disebutnya breakfast, mengakhiri puasa. Ya, nah, jadi sebenarnya kita semua itu puasa, tapi alasannya itu nggak sengaja. Ya. Nah, tapi biasanya untuk kalangan tertentu, dengar kata puasa, alasannya adalah alasan kerohanian atau keagamaan. Nah, banyak yang puasa itu dalam artian minta berkat atau minta pengampunan dari Tuhan. Atau ibarat seperti membujuk Tuhan supaya Tuhan mau mengabulkan permintaan kita. Nah, jadi teman-teman ini beberapa alasan orang berpuasa. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah orang Kristen berpuasa juga? Dan apakah alasan-alasan ini menjadi alasan-alasan yang alkitabiah untuk kita puasa? Nah, sekarang kita mau bahas dari Injil Lukas, pasal 5, ayat 33 sampai yang ke-35. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan puasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam ayat ini kita diperhadapkan dengan sebuah peristiwa di mana kalau di ayat 38 itu murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus itu dibandingkan dengan kelompok-kelompok keagamaan yang lain. Dan hasilnya adalah bahwa murid-murid Yesus tidak seperti kelompok orang-orang beragama yang lain pada umumnya. Misalnya murid-murid Yohanes Pembaptis puasa, sembahyang, murid-murid orang Farisi juga puasa. Nah, jadi teman-teman, lanjut saja slide-nya. Jadi dalam hal ini kok aneh ya? Bahkan dibilang kok ini murid-murid Yesus kok makan dan minum. Jadi ibaratnya kalau yang lain puasa, ini murid-murid Yesus kerjaannya nongkrong di kafe. Ini kalau di konteks zaman kita ya. Saya nggak tahu di zaman Alkitab ada nggak ya kafe yang jualannya daging domba gitu ya. Saya nggak tahu. Nah, tapi intinya ini kok pada makan-makan, kayak nggak pernah puasa, kayak orang ya maaf kata ya, kayak orang hedon gitu. Waduh, sering all you can eat. Jadi kayaknya wah ini murid-murid Yesus kayaknya ganas-ganas nih. Nggak kelihatan kayak orang yang beragama, orang yang saleh. Kalau orang saleh itu kan kayaknya bisa puasa, mengendalikan diri. Jadi murid-murid Yesus ini intinya apa? Diragukan kerohaniannya. Ini beneran nggak sih? Kok kayaknya ganas banget. Kayaknya digerakkan oleh hawa nafsu banget. Dalam hal ini nafsu makan. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah begini. Apakah iya benar
murid-murid Yesus itu tidak berpuasa. Nah, jadi sebenarnya masalahnya bukan murid Yesus puasa apa enggak, tapi memang masalahnya adalah ada orang-orang yang menyoroti kehidupan murid-murid Yesus dan mereka ini dengki. Mereka ini pengen nyerang aja gitu intinya. Jadi pokoknya perilaku dari murid-murid Yesus selalu dicermati untuk dicari-cari kesalahannya. Nah, dalam hal ini yaitu adalah yang mereka lihat ya nggak puasa. Murid-murid Yesus kok nggak puasa? Nah, pertanyaan benar nggak murid-murid Yesus tidak berpuasa? Nah, kita akan lihat petunjuk-petunjuknya. Misalnya dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18, ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang berpuasa, perhatikan. Dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, kita bahas lebih dalam sedikit ya bagian ini. Dalam ayat-ayat ini dikatakan apabila kamu berpuasa, apabila engkau berpuasa. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus mau bilang ketika kamu berpuasa, artinya ini sebuah pernyataan, bukan sebuah perintah. Ketika dibilang apabila, jadi nanti ya, waktu kamu puasa. Nah, artinya apa? Murid-murid itu sudah berpuasa, sudah biasa menjalankan puasa. Nah, kenapa kita bilang murid-murid? Karena ini kan dibilang apabila kamu berpuasa. Siapa kamu ini dimaksud? Nah, Matius 5 ayat 1 dan 2 mengatakan yang dimaksud dengan kamu di sini adalah murid-murid Yesus. Jadi kamu ini adalah para murid. Nah, praktek keagamaan berpuasa itu salah satu bagian dalam kehidupan murid Kristus. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa murid Kristus itu berdoa, bersekutu bersama dengan saudara seiman, mendengarkan firman Tuhan. Nah, puasa itu juga salah satu bagian dari aktivitas kerohanian orang Kristen, teman-teman. Itu bukan hal yang asing. Bukan kayaknya yang ini boleh, yang ini nggak usah, enggak. Jadi kita pun nggak apa-apa berpuasa. Ya. Nah, bahkan teman-teman, bukan hanya pengikut Yesus yang dibilang mereka berpuasa. Di dalam Matius 4 ayat 1 dan 2 misalnya, jelas sekali waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, sebelumnya dikatakan bahwa, nah ini ya saya bacakan ya, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, jadi di dalam bagian ini dikatakan bahkan Yesus pun berpuasa. Jadi Yesus tidak melarang, tidak menyuruh kita untuk nggak usah puasa lagi. Ya, Yesus pun berpuasa. Dan untuk sedikit informasi, ada dugaan di dalam bagian ini ketika dikatakan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, ini satu keterangan yang membuat beberapa orang menduga begini. Teman-teman, lebih kuat nahan lapar atau nahan haus? Nahan lapar. Nahan lapar. Ya? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya 40 hari 40 malam puasa, lebih mudah nahan lapar atau nahan haus? Nahan lapar ya. Nah, kalau gitu selama 40 hari 40 malam kira-kira Tuhan Yesus minum apa enggak? Ada yang berani jawab ya? Nah, makanya ada dugaan bahwa Tuhan Yesus di dalam puasa 40 hari 40 malam ini, beliau tidak makan tetapi tetap minum. Tadi teman-teman sudah bilang sendiri ya bahwa kita itu lebih susah nahan haus. Nah, jadi kalau kita nahan haus paling mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau kita niat mungkin ya sampai 3 hari, 5 hari. Sesudah itu kita akan dehidrasi. Bisa sakit dan bahkan mungkin bisa mati ya. Nah, jadi kalau sampai 40 hari 40 malam bisa puasa, ada yang menduga bahwa Tuhan Yesus tetap minum tetapi tidak makan sama sekali. Nah, jadi dari sini ada variasi lagi teman-teman, bahwa puasa itu nggak cuma menahan lapar dan haus, bisa jadi menahan lapar tapi tetap memuaskan rasa haus dengan tetap minum. Ya. Oke, jadi ini aktivitasnya, sehingga saya ajak kita untuk bukan hanya fokus ke aktivitasnya. Boleh makan, boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh minum, boleh tidak makan, tapi tetap minum. Jangan hanya di situnya dulu ya. Itunya terserah teman-teman, tetapi kita lihat yang berikutnya. Ya. Nah,
Di dalam percakapan tadi, di dalam Matius pasal 6 ketika Tuhan Yesus mengajarkan para murid tentang puasa, dibilang apabila kamu berpuasa, janganlah muramu kamu seperti orang munafik. Nah, munafik di sini bukan maksudnya lain antara perkataan dan perbuatan ya. Kan kadang-kadang kita suka bilang, oh ini munafik nih orang ngomongnya begini, kelakuannya beda. Nah, bukan itu. Munafik di dalam ayat ini ya. Munafik di dalam ayat ini, bukan di dalam pengertian umum kita. Munafik di dalam ayat ini itu dalam bahasa aslinya seperti orang lagi sandiwara. Jadi maksudnya munafik di sini adalah pemain sandiwara. Nah, pemain sandiwara, bintang film itu, dia akan dapat upah ketika sukses memerankan tokoh yang menjadi bagian dia. Bahkan banyak sekali bintang sinetron Indonesia itu, mereka sangat hebat, sangat sukses dalam memerankan tokoh yang difilmkan, sampai-sampai waktu pemeran-pemeran ini ada di mall, ada ibu-ibu bisa tiba-tiba datang dan ngomel-ngomel sama pemeran itu. Kok kamu jahat banget sih? Kok kamu sinis banget sih? Kok kamu kejam banget sih sama papamu, sama mamamu, sama saudara kembarmu? Padahal itu hanya peran waktu pas di sinetron. Nah, artinya apa? Ini orang hebat. Permainan sandiwaranya bagus. Nah, jadi sandiwara itu boleh kalau kita jadi bintang film, kalau kita main drama. Nah, yang Yesus soroti adalah jangan sampai kita tuh main sandiwara waktu kita ibadah. Dalam ibadah termasuk berpuasa, jangan bersandiwara agar dipuji orang lain atau dipuji oleh pikiran sendiri. Wah, kamu saleh ya. Wah, kamu itu hebat ya. Wah, kamu itu bisa mengendalikan hawa nafsu ya. Jadi, dalam ibadah termasuk berpuasa, kita itu bukan untuk cari pujian orang lain supaya wah hebat ya. Enggak. Itu sudah dilakukan oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Mereka ibadahnya bukan untuk Tuhan, mereka ibadah buat supaya dikagumi, dihormati, disukai orang-orang. Nah, makanya di dalam Matius 6 ayat 1 dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Nah, ini maksudnya bukan, yaudah kita masing-masing ibadah online aja, tutup kamera, itu jadi penerapannya bukan ya. Ini maksudnya gini, waktu kita menjalankan ibadah kewajiban keagamaan di hadapan orang ya nggak apa-apa. Maksudnya ketika kita ibadah rame-rame kan orang-orang lihat. Tapi motivasinya bukan supaya dinilai baik oleh orang lain, supaya disukai dan dihormati dan dikagumi oleh orang lain, bukan. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, jadi teman-teman yang disoroti oleh Tuhan Yesus adalah motivasi ibadah. Waktu kamu ikut kebaktian, waktu kamu berdoa, waktu kamu baca Alkitab, motivasi ibadah adalah kepada Tuhan. Bukan untuk supaya dikagumi, dihormati, digemari, digila-gilai oleh manusia. Bukan. Ya. Nah, tapi teman-teman, waktu di sini dibilang motivasi, berarti memang motivasi kita untuk Tuhan. Yang kita lakukan semua ketika kita nyanyikan pujian pun untuk Tuhan. Termasuk saya ketika melayani menjadi pemberita firman pun itu untuk Tuhan. Supaya firman Tuhan bisa disampaikan kepada orang-orang. Bukan supaya orang suka sama saya, wah khotbahnya Los Abraham bagus ya, menyentuh ya, bikin saya nangis ya. Ya saya nggak pernah ya, mungkin jangan-jangan malah saya nangis ya dengan khotbah saya. Aduh, gitu, pusing. Nah, teman-teman, bukan itu. Nah, tapi kalaupun motivasi yang disoroti, bukan berarti tidak ada aksi. Jadi motivasi itu tidak menghilangkan aksi. Ketika dibilang motivasinya untuk Tuhan dong, ya iya, tapi bukan berarti nggak melakukan apa-apa. Waktu kita bilang motivasi berdoa untuk Tuhan, ya tetap berdoa. Waktu motivasinya pada Tuhan dalam hal puasa, ya tetap puasa. Gitu. Ya, nah jadi teman-teman, perlukah orang Kristen puasa? Perlu. Nggak apa-apa. Baik untuk puasa. Ya, nah tapi sekarang kita coba lebih dalam lagi. Maksudnya puasa itu kapan? Ya, jadi bukan lagi puasa itu perlu apa enggak, kenapa puasa, tapi sekarang kapan? Nah, kita baru masuk kepada Lukas pasal 5 tadi. Nah, di ayat 34 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, jadi teman-teman, ayat 34 Tuhan Yesus mau bilang, kalau ada acara pernikahan, terus ada famili, kerabat, sahabat mempelainya datang ke acara nikahan, kira-kira mereka datang ini terus puasa nggak? Nah, jadi ini sebuah pertanyaan yang jawabannya pasti ya, itu istilahnya pertanyaan retorik. Jawabannya adalah tidak.
dapatkah sahabat laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Jawabannya adalah nggak dapat. Ini satu hal yang tidak wajar. Jadi ini ketidakwajaran adalah ketika dalam masa pernikahan para sahabat malah puasa. Kenapa? Karena zaman itu di dalam dunia Alkitab di orang-orang Yahudi waktu itu, eh, waktu seseorang itu menikah, maka pasti ya dia akan mengumpulkan, mengajak tamu-tamu datang, termasuk sahabat-sahabatnya diundang datang. Nah, ketika sepasang suami istri menikah, mereka pasti akan menyediakan jamuan. Nah, adalah hal yang membingungkan ketika ada tamu datang terus nggak mau makan semua makanan yang ditawarkan. Artinya kan ini satu hal yang membingungkan si mempelai. Apa masalahnya ya? Apakah makanan-makanan kami kurang enak? Berarti cateringnya nih harus disalahkan nih, harus ganti rugi, harus minta uang balik. Atau apa jangan-jangan dia mau mengacaukan pernikahan nih karena mungkin ini merasa saya mengambil pacarnya dia nih. Ini ada orang barisan sakit hati yang datang nih. Nah, tapi teman-teman uniknya di dalam budaya Yahudi waktu itu salah satu lain lagi adalah begini. Ketika suami istri menikah, bukan hanya ada tanda kutip resepsinya, tapi beberapa hari sesudah acara pernikahan itu ada open house. Ada open house di mana nanti sahabat-sahabat mempelai, family, teman-teman dekatnya itu pada ngumpul, datang bertamu. Nah, kan lebih lucu lagi ya. Datang ngumpul, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, senang-senang. Terus makanan yang ditawarkan nggak mau disentuh. Nah, jadi teman-teman makanya nggak wajar kalau dalam budaya waktu itu ya, tamu-tamu, sahabat-sahabat mempelai datang ke acara pernikahan, tapi malah puasa, nggak makan. Ini satu hal yang menyedihkan justru. Nah, karena masa-masa itu menjadi masa-masa yang harusnya orang senang-senang, orang happy, gembira, sukacita. Nah, kalau kita kembali kepada Lukas pasal 5 ini, kapan orang Kristen berpuasa? Jawabannya adalah di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, jadi kapan orang Kristen berpuasa? Jawabannya ketika mempelai itu diambil dari mereka, yaitu ketika Yesus diambil dari mereka. Nah, pertanyaannya kapan ya Yesus diambil dari antara murid-murid? Yesus itu tidak ada di antara murid-murid. Yesus itu tidak ada di dalam kehidupan kita, orang-orang pengikut Yesus. Kapan Yesus diambil? Nah, ada yang menduga adalah saat kematiannya. Ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi selama 3 hari Yesus dikubur, para pengikut Yesus puasa. Nah, tetapi sayangnya di dalam Alkitab tidak dicatat itu ketika Yesus mati dari hari Jumat Agung dan kemudian nanti Minggu Paskah bangkit, tidak dicatat di Alkitab bahwa para murid itu puasa. Yang ada mereka berkumpul di satu rumah dan ketakutan. Tapi nggak puasa. Gitu. Jadi tidak bisa dipastikan apakah maksudnya adalah waktu Yesus mati mereka puasa. Nah, atau yang kedua, Yesus diambil dalam artian ketika dia naik ke surga. Apakah masa-masa itu orang Kristen, para pengikut Yesus kemudian puasa, jadi ketika Yesus naik ke surga, terus murid-murid puasa. Nah, pertanyaannya, apakah ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak ada lagi? Nah, ini satu pertanyaan yang sulit, karena apa? Kalau kita bandingkan dengan Matius 28, saya tidak cantumkan di sini di slide ya. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi artinya Tuhan Yesus tidak hilang. Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Dia bersama-sama dengan kita sampai akhir zaman. Itulah kenapa Tuhan Yesus disebut juga Immanuel, Allah beserta kita. Bukan Allah diambil dari kita, bukan Allah meninggalkan kita. Nah, jadi teman-teman, sehingga dalam hari ini kita mulai bingung nih. Jadi kalau gitu kita puasa nggak nih? Karena ternyata kan kayaknya Tuhan Yesus tidak diambil dari kita. Gitu. Ya, nah tapi sekarang kita ada petunjuk nih dari paralel Injil Lukas tadi. Kalau tadi Injil Lukas pasal 5, sekarang kita lihat paralelnya di Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 14-15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi waktunya akan datang
mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, di dalam ketidakpastian kita untuk tahu kapan Tuhan Yesus diambil dari kita, yang lebih jelas adalah kapan kita berpuasa di ayat yang ke-15 itu. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Nah, jadi bicara tentang puasa ada kaitannya dengan duka cita. Nah, apa yang harusnya membuat orang Kristen berduka cita? Di satu sisi, kehilangan orang yang dikasihi, mengalami kehilangan dan musibah, itu bisa membuat kita berduka cita. Nah, tapi ada hal yang lebih mendasar lagi. Apa yang membuat orang Kristen berduka cita? Kalau tadi kematian orang yang kita kasih membuat kita berduka cita, maka salah satu yang pasti berarti apa? Kematian Yesus. Kematian Yesus harusnya membuat kita berduka cita. Kenapa? Di satu sisi Yesus adalah pribadi yang begitu mengasihi kita, mencintai kita, tetapi dia mati untuk kita. Nah, yang kita perlu tanyakan, kenapa Yesus harus mati untuk kita? Jawabannya adalah demi menyelamatkan kita dari dosa, supaya kita diampuni dari dosa. Nah, jadi yang membuat Kristus mati adalah dosa-dosa kita. Sehingga kita harusnya berduka cita karena Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Bukan Kristus matinya saja yang membuat kita berduka, tetapi dosa-dosa kita yang membuat Kristus mati itu yang harusnya membuat kita berduka cita. Nah, jadi seorang Kristen itu harus berduka cita atas dosa, baik yang dilakukan oleh diri kita ataupun yang dilakukan oleh orang lain. Dalam artian begini, teman-teman. Biasanya kan kita marah kalau misalnya orang sakitin kita, kan? Nah, tapi pertanyaannya apakah kita pernah marah ketika ada orang lain yang dijahatin sesamanya? Jarang, kan? Ini balik lagi ke tema kita yang waktu itu ya, tentang bearing you ya. Orang umumnya nggak peduli sama orang lain, bahkan kalau teman-teman masih ingat, saya ambil kisah tentang Fiston atau Fastin Ngoy ya, seorang pemuda yang memerkosa seorang wanita di sebuah kereta bawah tanah. Yang lain nggak ada yang bantuin, ada malah yang videoin, nggak ada yang telepon polisi, cuek. Nah, harusnya orang Kristen itu nggak tahan ngelihat ada dosa yang dialami sebagai wujud penyiksaan, yang dalam wujud penyiksaan kepada orang lain. Ketika ada ketidakadilan dan ketidakbenaran dialami orang lain, kita harusnya marah, kita harusnya berduka cita. Nah, jadi teman-teman, seorang Kristen itu harus berduka cita atas dosa, baik yang dilakukan oleh diri kita ataupun orang lain. Nah, ini yang menjadi petunjuk kapan kita umumnya berpuasa. Nah, masa-masa Prapaskah, jadi teman-teman, kita sekarang masuk ke dalam masa Prapaskah ya. Ini momen di mana kita berduka cita karena dosa-dosa kita dan bersuka cita karena pengorbanan Kristus itu. Dia mau mengorbankan dirinya supaya kita dibebaskan dari dosa dan pelanggaran. Jadi masa-masa ini menjadi dua perasaan sekaligus ya, duka cita dan sukacita. Menyesali dosa dan kesalahan kita, mensyukuri kasih dan pengorbanan Yesus. Nah, jadi teman-teman, ya kiranya melalui renungan hari ini kita bisa mulai dapat petunjuk. Mau puasa? Boleh. Kapan? Kapan saja. Khususnya untuk menolong kita menyadari dosa-dosa kita. Kita berduka atas dosa-dosa kita. Puasa deh. Nah, teman-teman, di dalam tradisi gereja awal-awal ya, bukan gereja zaman sekarang, kalau misalnya saya kedapatan melakukan pelanggaran, saya misalnya ngambil uang gereja, ketahuan. Nah, salah satu penghukumannya apa? Saya nggak boleh ikut perjamuan kudus. Padahal saya sudah dibaptis, sudah di-CD. Nah, hukuman saya salah satunya adalah nggak boleh ikut perjamuan kudus. Nah, jadi ibaratnya saya harus puasa. Sebagai itu menyesali dosa saya dibatasi, sehingga saya belajar untuk kembali menghargai karya pengorbanan Kristus yang diwujudkan dengan ditumpahkannya darah dan dipecah-pecahkannya roti dan anggur untuk dibagi-bagikan kepada umat Tuhan. Nah, jadi teman-teman, duka cita, dosa, puasa itu menjadi tiga kata kunci yang berkaitan satu dengan yang lain. Jadi salah satu alasan yang paling jelas orang Kristen berpuasa adalah ketika mereka mau lebih menghayati
dan menghargai pengorbanan Kristus atas dosa-dosa yang dilakukan oleh kita. Nah, jadi teman-teman, puasa itu bukan sekedar menahan diri untuk tidak makan atau minum. Ya, kadang-kadang seringnya adalah orang puasa nggak makan, nggak minum, tapi bisa sedemikian emosi, kesel sama orang lain, sampai-sampai ketika kita puasa yang lain enggak, kita malah marah, "Eh, lo hormatin gue dong." Akhirnya kita malah maksa marah-marah. Sampai ada rumah makan yang ketika tetap buka di hari puasa, sampai digerebek, makanan-makannya diambil-ambilin. Ya jangan-jangan tuh mungkin diambil buat mereka buka puasa ya. Tetapi teman-teman, artinya apa? Puasa itu kalau cuma makan dan minum tidak dilakukan, bukan itu tujuannya. Di balik kita nggak makan dan nggak minum, ada pesan yang mau kita dapat, ada penghayatan yang mau kita lakukan. Nah, ya makanya teman-teman ya silakan lanjut slide-nya. Jadi puasa bukan sekedar menahan diri untuk tidak makan dan minum, tetapi menahan diri untuk tidak melakukan dosa. Nah, puasa atau tidak puasa tidak menentukan kedewasaan rohani seseorang. Karena puasa adalah sarana mencapai kedewasaan rohani. Ya, ingat, puasa tidak menentukan kedewasaan seseorang. Jadi misalnya, Pak Abraham puasa loh. Yang kemudian kalian langsung sadar, wah Pak Abraham lebih rohani dari saya. Enggak, bukan. Justru lagi ketika saya puasa, Pak Abraham lagi jatuh dalam dosa ya. Nah, artinya saya sedang menghayati betapa saya berdosa dan saya butuh pengampunan, saya butuh penyucian, belajar menghargai pengorbanan Kristus. Gitu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah puasa berarti berkata tidak terhadap nafsu dan keegoisan diri. Dan berkata ya terhadap kehendak Allah untuk mengasihi dan menolong sesama. Sehingga bisa jadi tuh kita puasa dan uang yang biasa kita pakai untuk makan, kita kumpulkan dan kemudian kita bisa pakai untuk membeli makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini salah satu puasa yang baik. Kita menahan diri, menghayati kita berdosa dan belajar untuk mengasihi sesama kita. Nah, jadi teman-teman, perlukah orang Kristen berpuasa? Jawabannya perlu. Semoga melalui firman Tuhan hari ini, teman-teman bisa mulai menerapkannya, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, dan ketika di beberapa gereja, termasuk gereja Katolik misalnya, ada gerakan aksi pantang dan puasa, itu salah satunya adalah untuk menyiapkan mereka berduka atas dosa dan bersukacita atas karya Kristus yang membebaskan kita dari dosa. Oke teman-teman, biarlah firman Tuhan hari ini semakin menolong kita, mensyukuri karya Kristus di kayu salib, dan membuat kita bisa lebih berkata ya terhadap kehendak Allah untuk mengasihi dan menolong sesama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk belajar menyadari betapa dosa-dosa kami itu satu hal yang begitu mendukakan Allah. Dan kalau kami perlu melakukan puasa agar kami bisa lebih menghayati betapa kami berdosa dan menghayati betapa besarnya pengorbanan Kristus bagi kami yang berdosa, akhirnya kami mau melakukannya. Puasa yang kami lakukan bukan untuk membuat kami menyombongkan diri, tapi puasa yang kami lakukan untuk mendorong kami lebih rendah hati, menyadari siapa diri kami, menyadari siapa diri Tuhan. Dan tolong kami ketika nanti kami puasa, kami tidak sombong, kami tidak mudah marah-marah, sehingga kami justru malah bertolak belakang antara upaya kami berpuasa dan sikap hati kami sehari-hari. Tolong kami bukan hanya untuk tidak makan dan minum, tetapi mengendalikan hawa nafsu kami. Inilah doa kami. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Lausa AB yang sudah membawakan firman-Nya. Sangat baik, cukup dimengerti juga bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, kalau misalkan ditanya perlu atau tidak untuk berpuasa, jawabannya adalah tergantung ya, tergantung dari beberapa kondisi tadi yang sudah dijelaskan oleh Lausa AB. Ada kondisi sedang berduka cita atau sedang menghayati dosa-dosa, seperti itu ya kira-kira. Nah, itulah saat-saat kita untuk memulai puasa kita. Dan juga tentunya puasa harus dijalankan dengan rendah hati. Nggak boleh untuk diperlihatkan kepada orang-orang. Baik, terima kasih. Nah, sudah sekarang saatnya untuk pengumuman. Pengumuman untuk minggu depan itu ibadah diadakan secara hybrid ya. Jadi
Untuk teman-teman yang boleh dan bisa untuk datang ke GKPI, boleh datang bersama-sama kita memuji Tuhan. Tapi untuk yang masih belum boleh dan masih belum bisa, boleh untuk mengikuti ibadah online seperti biasa ya, seperti sekarang ini. Tapi untuk minggu depan kita akan diadakan secara hybrid ya, jadi boleh datang juga. Oke, untuk minggu depannya lagi, kalau minggu depan itu tanggal berapa ya? Untuk tanggal 15-nya, tanggal 15 berarti Jumat depannya lagi, iya Jumat 2 minggu lagi, itu akan diadakan Jumat Agung di Gereja GKPI yang diadakan secara online ya saya. Itu live streaming dan onsite. Jadi hybrid gabung ya. gabung ke umum dengan kebaktian Di KU, oke. jam Baik. 9 pagi. Ya, jadi jam 9 pagi akan diadakan ibadah Jumat Agungnya yang diadakan secara live streaming dan onsite di KU ya. Oke, nah untuk hari Minggunya, hari Minggu 2 minggu lagi, jadi habis hari Jumat, itu tanggal 15, tanggal 17-nya hari Minggu, itu tidak ada ibadah di Gema ya. Kita akan gabung ke umum untuk ibadahnya. Oke, kira-kira seperti itu pengumumannya. Apakah ada tambahan lagi? Oke, baik, nggak ada ya. Kalau begitu, mari kita tutup ibadah kita kali ini dengan doa. Saya minta Kristianose AB untuk pimpin kita semua dalam doa penutup. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bisa bersekutu bersama pada pagi hingga siang hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, dan juga kami hendak menerapkan firman dalam keseharian kami. Satu hal yang kami mohon, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Lausabe yang sudah memimpin kita semua dalam doa penutup. Baik, ibadah online pada minggu ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi di minggu selanjutnya. Oke, sudah semuanya. Oh ya, maaf, ada dokumentasi dulu ya. Sebentar untuk yang mau live boleh untuk dibuka kameranya dulu. Maaf, ternyata ada dokumentasi ya seperti biasa. Silakan dibuka kameranya. Oke. Masih ada beberapa yang belum buka kamera. Masih ada Gracia, Stephen, Herbert, Christian Tia, Christian, Cecilia, Angel, Jeffer, Rachel. Oke, boleh untuk dibuka dulu kameranya ya. Oke, saya kira cukup. Boleh untuk sesi dokumentasinya akan dipimpin oleh Ko Kevin. Oke, yuk kita mulai yuk. Teman-teman kita akan foto. Mungkin nanti fotonya 2 kali cukup gitu ya. Yuk, foto yang pertama. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih untuk kesediaannya mengikuti ibadah kali ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dah. Bye-bye. Thank you teman-teman. Thank you. God bless. Selamat hari Minggu.